Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Cikmat Mufidah dengan NIM 22742010010636. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan materi hukum perbankan dan lembaga pembiayaan tentang perlindungan hukum terhadap nasabah dalam praktik perbankan di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari PPT saya. Sejumlah pelanggan-pelanggan yang berakibat pada kerugian nasabah kini semakin beragam, di antara lain: 1. Penyampaian laporan palsu, 2. Penyalahgunaan dana nasabah, 3. Pembobolan rekening, 4. Penipuan melalui ATM, 5. Internet banking, dan penipuan yang telah terkoordinasi. Kini semakin marak pula pelanggaran administratif seperti operasi kantor cabang perbankan yang persetujuannya kini masih dalam proses, tenaga pemasaran yang tidak memiliki izin wakil perbankan, dan penggunaan tenaga kerja asing. Jadi, pemberitaan seputar kasus-kasus seperti ini telah menjadi suatu informasi yang paling gencar saat ini. Perlindungan bagi nasabah atau konsumen dalam peraturan bisnis dewasa ini adalah hal-hal yang sangat urgent, sehingga dengan adanya perlindungan secara legal atau payung hukum adalah untuk menciptakan kenyamanan dan kedamaian kepada para pihak yang terkait. Materi tentang perlindungan hukum terhadap nasabah dalam praktik perbankan di Indonesia ini, saya memilih 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam dimensi hukum perbankan, dan yang kedua, bagaimana upaya menanggulangi masalah antara nasabah dengan bank. Baik, di slide pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Yang pertama, perhatian pemerintah terhadap perlindungan konsumen atau nasabah kini nampak jelas dimulai dari tahun 1998. Lalu dilanjutkan dengan sebuah pengesahan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang telah memberikan harapan besar bagi konsumen. Faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi karena masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya. Yang terakhir, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Jadi, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Antara lain, dengan adanya perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupakan perjanjian standar. Keberpihakan kepada konsumen sebenarnya merupakan wujud nyata atau ekonomi kerakyatan. Dalam praktek perdagangan yang merugikan konsumen, diantaranya penentuan harga barang dan penggunaan klausula eksonerasi secara tidak patut, pemerintah harus secara konsisten berpihak kepada konsumen yang pada umumnya orang kebanyakan. Untuk pembahasan kedua, saya akan menjelaskan tentang upaya menanggulangi masalah antara nasabah dengan bank. Untuk yang pertama, terdapat upaya BI dalam perlindungan nasabah perbankan melalui PBI, yakni Peraturan Bank Indonesia. Dari perspektif regulator, penerbitan PBI ini penyelesaian pengaduan nasabah ini memiliki 2 tujuan, yaitu untuk memelihara dan meningkatkan
sisi bank, keberadaan BPI ini juga akan sangat membantu bank dalam beberapa hal, di antara lain: 1. Mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Dan yang kedua, mengidentifikasi penyimpangan kegiatan operasional pada kantor-kantor bank tertentu yang mengakibatkan kerugian pada nasabah. Yang ketiga, memperoleh masukan secara langsung dari nasabah mengenai aspek-aspek yang harus dibenahi untuk mengurangi resiko operasional. Dan yang terakhir, memperbaiki karakteristik produk untuk menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Sementara itu, dari sisi nasabah, keberadaan BPI ini akan sangat bermanfaat bagi upaya percepatan penyelesaian permasalahan antara bank dengan nasabah. Untuk penjelasan yang kedua, terdapat ketentuan-ketentuan Bank Indonesia. Yang pertama, Arsitektur Perbankan Indonesia, biasa disebut dengan API. Dan yang kedua, edukasi nasabah melalui website. Saya akan menjelaskan yang Arsitektur Perbankan Indonesia terlebih dahulu. Jadi, industri perbankan nasional telah mengalami perkembangan yang pasang surut sejak beberapa dekade terakhir. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 lalu telah menimbulkan dampak negatif bagi industri perbankan di Indonesia. Dengan makin membaiknya kondisi ekonomi dan dengan didukung oleh kondisi makro ekonomi yang lebih baik, maka perlu dilakukan sebuah perubahan untuk memperkuat fundamental perbankan di Indonesia. Dan yang kedua, edukasi nasabah melalui website. Dalam menjaga industri perbankan, tetap menjunjung prinsip tata kelola perusahaan yang baik. BI terus mengedepankan upaya perlindungan konsumen, salah satunya lewat penyediaan menu website khusus dan memberikan informasi dan mendidik konsumen. Upaya ini merupakan bagian pemberian perlindungan nasabah. Peluncuran website, informasi, dan edukasi ini sebagian dari pilar keenam arsitektur perbankan di Indonesia, karena edukasi keuangan kepada masyarakat memegang peranan penting dalam upaya perlindungan nasabah. Dalam API, upaya perlindungan nasabah dituangkan dalam 4 kegiatan besar, yaitu menyusun standar pengaduan nasabah, mekanisme mediasi, menyusun transparansi informasi produk, dan edukasi untuk nasabah. Di sini saya akan menjelaskan upaya-upaya BI dalam bank di Indonesia. Yang pertama, ada upaya BI dalam perlindungan nasabah perbankan melalui edukasi masyarakat nasabah perbankan. Jadi, untuk lebih mengaktifkan program-program perlindungan nasabah di atas, diperlukan adanya suatu upaya yang sifatnya berkelanjutan melalui pelaksanaan edukasi masyarakat mengenai hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank. Selain hal penting lainnya, seperti pengenalan produk keuangan dan perbankan, edukasi masyarakat ini yang akan dilakukan bank di Indonesia pada dasarnya akan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan keuangan. Yang kedua, ada upaya BI dalam perlindungan nasabah perbankan melalui program peningkatan perlindungan nasabah. Dalam program peningkatan perlindungan nasabah, Bank Indonesia mengangkat tema mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Program ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, dan peningkatan transparansi informasi produk perbankan. Dalam waktu 2-5 tahun ke depan, diharapkan program-program tersebut dapat meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan. Dan yang terakhir ada upaya BI dalam perlindungan nasabah perbankan melalui program peningkatan kualitas pengaturan perbankan yang temanya
adalah menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada international best practice. Dari sisi proses penyusunan kebijakan perbankan, diharapkan dalam waktu 2 tahun ke depan, Bank Indonesia telah memiliki sistem penyusunan kebijakan perbankan yang efektif dan yang telah melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses penyusunannya. Mungkin itu saja penjelasan yang saya paparkan di atas, dan kali ini saya akan menjelaskan terkait kesimpulan dari materi saya. Kesimpulannya adalah perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan jaminan kepastian hukum yang diberikan pihak bank kepada nasabah, karena pada dasarnya undang-undang inilah yang melindungi konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka bank selaku pelaku usaha berkewajiban untuk melayani nasabah secara benar dan jujur, serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang telah diberikan. Namun, secara eksplisit, sulit ditemukan ketentuan mengenai perlindungan nasabah debitur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Sebagai besar pasal-pasal hanya berkonsentrasi dari aspek kepentingan perlindungan bank, sehingga kedudukan nasabah sangatlah lemah, baik ditinjau dari kontraktual dengan bank dalam perjanjian kredit. Misalnya, nasabah sangat dilematis. Perjanjian kredit yang biasanya standar kontar senantiasa membebani nasabah debitur dengan berbagai macam kewajiban. Terima kasih. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penjelasan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.